Assalamualaikum anak-anak Umi. Pekan ini Umi mau membacakan hadis perkataan baik. Dengarkan ya. Hadis perkataan baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi, anak-anak Umi, kita tidak boleh berkata yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Karena perkataan yang baik itu yang disukai Allah. Selanjutnya, doa kita pekan ini adalah doa dunia akhirat. Doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selanjutnya, bacaan sholat kita pekan ini bacaan iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Selanjutnya, Asmaul Husna kita pekan ini adalah Al-Latif, yang maha lemah lembut. Dan kalimat thayyibah kita pekan ini adalah ucapkan tahmid Alhamdulillah. Tepu ihsan, Allah bersamaku. Allah mendengar perkataanku. Allah melihat perbuatanku. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Selanjutnya, adab kita pekan ini adalah adab bersin dan menguap. Di sini Umi akan menjelaskan tentang adab bersin. Jadi, anak-anak Umi, ketika kita bersin, sebaiknya mulut kita tutup seperti ini atau hidung kita. Contohnya seperti apa? Hashim. Kita tutup seperti ini. Gunanya apa? Agar udara yang keluar tidak mengenai teman atau orang-orang di sekeliling kita. Begitu juga dengan menguap. Menguap sebaiknya mulut kita tutup seperti ini. Tidak boleh mulut kita ternganga, karena setan akan mentertawakan kita jika kita menguap dengan mulut ternganga. Dan ketika menguap dan bersin, telah ditemukan dalam penelitian modern bahwa ketika menguap, mulut kita ternganga, udara dan kuman yang kotor akan masuk ke dalam mulut kita dan merugikan tubuh kita sendiri. Berbeda dengan bersin. Kalau udara masuk dari hidung memiliki penyaringan yang udara masuk tadi bisa langsung keluar melalui bersin. Jadi, begitulah perbedaan menguap dan bersin. Selanjutnya, sirah Nabi pekan ini adalah sirah Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ibrahim mempunyai 2 orang istri, yaitu Sarah dan Hajar. Ismail adalah anak dari Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim.
Pada waktu Nabi Ismail bayi, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah. Pada saat itu, Mekah belum ada penghuninya sama sekali. Akan tetapi, Ibrahim berdoa, "Ya Allah, aku titipkan anak dan istriku di Mekah tanpa ada orang di sekeliling dan tanah yang tandus ini," kata si Ibrahim. Setelah ditinggalkannya istri dan anaknya tadi di Mekah, Nabi Ibrahim pergi kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Ketika di Mekah, Nabi Ismail tiba-tiba kehausan, menangis-nangis ingin minum. Akan tetapi, Hajar bingung karena air susunya tidak ada. "Ya Allah, di mana aku cari air? Sedangkan di Mekah ini, tanah yang tandus tidak ada penghuninya sama sekali." Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah dan terus berdoa untuk mencari air. Tiba-tiba Hajar mendengar sesuatu suara. Dan Hajar mendatangi suara tersebut sambil meletakkan Nabi Ismail di suara tersebut di atas tanah. Jadi Nabi Ismail tadi diletakkan di atas tanah sambil menghentak-hentakkan kakinya dan terus menangis. Dengan tangisan itu, Allah mengeluarkan air dari tanah. Lama-kelamaan Nabi Ismail menghentakkan kakinya, air itu bertambah banyak, bertambah berkumpul, dan Hajar meminum air tersebut dan menyusui Nabi Ismail. Peristiwa itu merupakan mukjizat Nabi Ismail. Dan Mekah sampai saat ini mempunyai banyak air. Lama-kelamaan penduduk Mekah ada, tumbuh-tumbuhan tumbuh, dan Mekah sekarang ramai sampai saat ini. Lalu malaikat berkata, "Zami, kumpul." Dengan izin Allah, air itu berkumpul sampai saat ini air itu tidak berhenti sampai sekarang. Beberapa lama kemudian, Ibrahim pergi ke Mekah untuk menjenguk putra dan istrinya. Setelah tiba, Ibrahim terkejut melihat adanya air yang berlimpah, terdapat desa yang subur dan makmur. Dan Ibrahim juga lega melihat Hajar dan Ismail selamat di Mekah dengan hidup yang sehat, dan Nabi Ismail pun bertumbuh menjadi anak yang tumbuh besar. Beberapa lama kemudian, Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk menjenguk anak dan istrinya. Setelah tibanya Nabi Ibrahim tadi di Mekah, Nabi Ibrahim terkejut melihat adanya air yang berlimpah dan terdapat desa yang makmur dan subur di sana. Dan Ibrahim juga lega melihat Hajar dan Ismail selamat. "Alhamdulillah, ya Allah," kata Ibrahim, "anakku sehat di sana. Engkau telah menjaga anak dan istriku," kata Ibrahim. Setelah Ismail dewasa, ia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya
dan membantu ayahnya membuat Ka'bah. Nabi Ismail juga memiliki kesabaran dan kesolehan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ismail. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim sedang tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ismail. Lalu, Nabi Ibrahim terbangun dari mimpi tersebut dan bersedih, "Ya Allah, jika itu memang perintah dari Engkau, akan kulaksanakan mimpi tersebut," kata Ibrahim dalam keadaan bersedih untuk mengorbankan anaknya tadi. Sampailah mereka di tempat yang dituju. Dengan penuh kesabaran, keduanya melakukan perintah yang diperintahkan Allah dengan Ibrahim menidurkan Nabi Ismail di atas tanah. Lalu diambilnya pisau untuk mengorbankan Nabi Ismail. Namun, pada saat akan dikurbankan, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa seekor biri-biri. Allah pun memerintahkan agar Nabi Ibrahim menggantikan Nabi Ismail dengan biri-biri tersebut. Atas kesolehan dan kesabaran Nabi Ismail yang luar biasa itu, Allah mengangkat Nabi Ismail menjadi Rasul. Sampai disitulah cerita Umi tentang Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.